Binatang lebih mulia. Binatang lebih mulia daripada yang namanya junjunganmu. Ya. Wahyu itu langsung diberikan kepada binatang. Lah junjunganmu pakai calo, As. Pakai calo. Cie, ngikutin yang pakai calo. Mendingan lu ikutin lebah si binatang. Si As ini gue pikir udah nggak ada, masih hidup ya? Alah ya pancet, tapping-tapping gak jelas. Oh, udah nggak pernah ketemu lagi. Kirain udah nggak ada. Kayaknya nggak tahu masih hidup dia. Mereka sudah verifikasi dalil ini. Oh iya ya tuh, berarti binatang juga terima wahyu. Supaya mereka tahu ya, bahwa lebah binatang ini seekor binatang terima wahyu, bukan cuma Muhammad. Cuman kenapa kok binatang itu langsung dapet kalau Muhammad pakai calo? Ya mencret lah. Arti yang berhak disebut Rasul itu bukan Muhammad sebenarnya. Ya binatang ini. Ya Jibril sama si lebah ini. Karena mereka tuh langsung dapat wahyu dari Allah. Jibril dapat wahyu langsung ngomong. Allah ngomong langsung ke dia. Lebah juga sama. Sedangkan Muhammad pakai perantara. Berarti lebih Rasul lebah sama Jibril. Makanya pertanyaan saya lebih mulia mana? Kan kayak itu pertanyaannya kuning. Iya. Ya kan? Harusnya lebah demo lebih ya. mulia mana? Yang langsung terima wahyu atau yang pakai calo? Mulia yang langsung lah. Masa yang pakai calo? Iyalah. Yang pakai calo itu berarti orang ketiga. Udah orang ketiga itu. Masa dia yang Rasul? Langsung panas dingin semua habis buka dalil di bawah itu. Karena mereka kan belum tahu bahwa binatang juga terima wahyu. Mampus kalian ya. Binatang juga terima wahyu, Dul. Binatang juga nabi, Dul. Nabi lebah. Lebah SAW itu dia yang tulis. Nanti ya aku akan rubah lebah SAW. Tuh kan memang terima Lebah SAW. wahyu. Aduh. Yang supaya cepetan. Ya mau buka HP gue di depan, tas gue di depan. Ya, diambil dong. Aduh, Semua di depan, ribet amat. Ayo cepat ambil semua perlengkapan, persenjataan. Kamu handphone taruh di belakang, tapi barangmu di depan. Gimana sih, semua di depan dong? Jangan sampai ke si Mamat. Dia nggak tahu barangnya di mana dia simpan. Aduh. Ya nggak, Bu? Aku dulu punya gambarnya Mimi Peri pakai underwear merah kan. Ya, maksudnya digambarkan sekilas itulah. Ya ampun, itu tahun lalu udah. Hampir 2 tahun lah itu. Iya 2 tahun ya. Nanti ditranslate. Tapi ini memang sengaja ya Vano cari data ini pakai bahasa Inggris ya. Karena kalau pakai bahasa Indonesia banyak yang panas. Justru aku suka yang panas, Cik. Panas Iya. ya, semakin panas Kalau- mereka. Makin panas makin ini. Supaya kalau direkam itu bisa viral yang kayak kekinian itu loh. Tuh chapternya modesty, babul haya, tuh ya kan? Bab haya tentang kesopanan. Tapi kok ini kayak nggak sopan. Ada ya menantu ketemu mertua, tapi pakai baju daleman perempuan lagi. Ya ngajak itu. Udah gitu mertuanya masuk. Yang ngajak kan ada itu dalilnya itu mertua sama menantunya itu karena suaminya itu kebesaran. Kamu waktu itu nggak ada sih, kita lagi heboh, kamu nggak ada. Kan ada kan yang suami istri karena kegedean barangnya, akhirnya sama suaminya, ya udah kamu sama bapakku aja gitu. Iya, aku ingat itu kan pernah itu Bu. Maria itu.
Mm-mm. Nah itu, jadi dibilang, apakah kamu sudah merasakan itu? Apa yang kamu rasakan? Ditanya suaminya pula gitu kan. Terus jawab istrinya Masih apa gitu banyak loh, Bu. banyak banget orang di depan. Udah buruan mau kondo. Ini bisa ini kalau mereka Enggak, kamu datang gini loh, kemari. dengerin. Kamu buka Nah. aja, terus kamu tolong translate supaya Oh, yang di bahasa oke, baik, Indonesia, baik. terus dipampang gitu. Iya, nggak usah Mana. bernarasi. Dev, ini bukannya gimana nih tulisnya? Aduh, Ya itu suka tuh dua ada kok. Al-Adab Al-Mufrad 600. Al-Adab Al-Mufrad 600. Bentar ya. Saya ngopi dulu ya. Pertanyaan saya, ini bukan mengarah ke waria nggak sih? Iya, ini kalau kalau zaman kita kayak Caitlyn Jenner gitu. Ini tentang apa sih? Ya si Mamat pakai underwearnya Aisyah, Maria. Terus dia pakai underwear, pinjem underwearnya Aisyah. Terus abis itu dia di dalam kamar tiduran, kayak mau pemotretan baju daleman itu loh. Terus masuklah satu, pertama mertuanya Abu Bakar. Terus gantian si Umar, ngapain? Ya ngewek, Bu. Aduh. Ya iya, Bu tuh ngapain coba? Udah pakai underwear masuk satu-satu. Kalau enggak, Masalahnya mertuanya Maria yang masuk, gantian. ya enggak apa-apa. Mertua kan bukan bapak kandung, sama bapak kandung aja boleh kok, apalagi sama mertua. Tapi memang kalau di Saracen itu memang unik ya. Jangankan kayak gini, misalkan gini ya. Saya punya anak ya dari hasil di luar nikah. Misalnya gitu. Ya. Boleh dinikahi. Itu boleh dinikahi. Boleh. Walaupun itu darah daging saya, tapi kalau secara Islam itu boleh dinikahi tuh. Coba bayangkan. Ya, Itu mazhab Hanafi yang boleh itu. Hanafi itu. Coba bayangkan itu. Hanafi. Ya. Kita punya anak darah daging kita sendiri, ya, walaupun itu hasil di luar nikah, itu boleh dinikahi, boleh dikawinin itu. Bayangin kalau kita punya anak, boleh dinikahi, boleh itu kan cacat anak kita. Bisa cacat loh. Yo, yang penting enak, nggak masalah mau cacat mau enggak, nggak masalah. penting Yang penting gosok. Kalau di mereka Yang yang penting enak. Iya. enak. Masalah harap enggak urusan buri. Pokoknya Nah, ini enak deh, ini. enak Mas. Udah saya translate. Oke. Wah, bener. Udah, jangan Digilir banyak sini. kamu set. Jangan goyang-goyang, kamu kasih kayak Vano itu terang langsung. Tuh. Waduh, kok gelap sih? Hah? Iya. Jangan pakai night Gelap, Masa sih? Dok. Mau dibaca Maria. Iya, nih matanya mata tua. Kasih yang terang-terang dong. Jangan kasih yang gelap. Kita ini anak-anak terang ya, cuy. Bentar, ini kelihatan nggak? Kelihatan tapi burem maksudnya. Udah lu Buram, bikin nggak lu bikin kebaca. jadi day mode aja itu. Itu night mode. Kalau night mode kan hitam. Jangan nightmare ya. Oke, bentar. Atau layarnya hitam, Dok. Ya, tulisannya putih. Kan Islam ini Gue kan pikir agama Nando tahu ini dalilnya. Waktu itu aku capek. Agama Coba, indah. kamu share ke Devano punya nggak itu? Padahal ada Mokondo ini. Dia nggak tahu dalilnya. Aku tuh tahu dalil ini dari siapa dulu ya? Dari Babe dalilnya ini. Dari Babe Lidara. Berarti kan Ya. betul kan? Sudah kencingnya duduk, suka pakai baju perempuan ya. Terus yang memvalidasi ya Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam. Jadi war. Ya kalau kencing duduk itu kan kita bisa indikasi dari bajunya mereka toh. Orang Saudi itu kan kalau pakai bajunya itu kan dia kayak baju daster kan, terusan gitu. Keluar lagi Mokondo. Aduh, Nando nih. Wah, Dev, Mukondo, Dev. Jangan Nando, wah. Yes. Acur. Nah, kalau ini?
Oh ya, oke. Nah, ini udahlah. Bakar meminta izin untuk masuk kepada Rasulullah. Semoga Allah memberkatinya dan memberinya kedamaian. Sementara dia berbaring di Tapi tempat kok tidur sebentar, Aisyah. Mar. Tapi kok pinjem bajunya Aisyah nggak ada ya? Mengenakan kemeja. Itu dia Kemeja. SS-nya nggak dari atas, dari tengah. Tahu nggak kondo mesti gitu deh. Apa ini? Apa namanya? Nggak cukup lehernya. Ya 2 kali lah di Lu screenshot. biasa pakai 2 handphone loh. Tahu? Aduh, di depan kalau mau diambil banyak banget orang. Enggak, 2. Karena kan kayak gini kan nggak tahu. Nanti dibilang kita ketujukan gini aja dibilang fitnah. Mana Nah, nanti mana kan- pakai baju perempuan? Mana gitu. Apa ini? Oh, saya tahu. Gimana sebelum akun ini ke ban kan? Kita buka malam gitu. Yang malamnya nanti lah. Sekarang. Oh, Aduh, kalau mau ke sekarang depan kok nanti malam. Jadinya dipanggil di mana? Ini mumpung di belakang dia lagi sama Dipanggil tamu. sama bos kan nggak apa-apa daripada dipanggil sama yang maha kuasa, ayo. Astaga. Jadi poinnya ya, teman-teman nanti kalau ini bisa cari sendiri ya, Al-Adaf Al-Mufrad nomor 600 ya. Di situ kelihatan apa yang dilakukan Baginda mengenakan underwearnya Aisyah ya, apa yang dilakukan di dalam kamar ya. Bergiliran masuk mertuanya dan Umar. Ngapain mereka gantian? Itu Tiffany sudah baca katanya. Udah gue baca translate-nya ngeri, geli banget sama kelakuannya Mamat. Yang aku heran hadis ini itu ada di kitab modesty, kitab apa namanya? Tentang adab gitu. Kebalikannya nggak punya adab memang. Iya. Tentang kesopanan tapi isinya tentang hal-hal yang begini. Sebetulnya bukan ini aja, ada yang Muhammad itu mencium lato-lato cucunya Menggigit. ada. Iya. Ada yang menggigit lato-lato bapaknya Nah, itu itu disuruh. juga ada. Lalu ada si M ini mencium pemuda ya kan dari belakang itu yang dia tusuk itu. Dicium itu ada. Mengkulum lidah cucunya ada. Jadi yang aku heran kok yang kayak gini tuh diikutin gitu. Kalau yang itu udah kita bongkar itu kemarin di sunah.com kan. Iya, semua juga dari situ. Tapi ini sunah.com 1, Dev. Yang satunya itu sunah.com 2. Hmm. Ini yang nggak bisa diterjemahkan, yang memang dari Mesir. Betul. Kan mereka beda-beda apanya situsnya kan. Kalau sunah.com ini Mesir, sama kalau yang di Turki apa ya, saya pernah buka tuh hari apa ya, yang link Syiah itu. Tapi lucunya kalau ini Syiah nggak mau terima nih. Dan justru Syiah itu kayak condemning orang-orang Sunni karena orang-orang Sunni itu punya hadis yang menurut Syiah ya. Ini sebenarnya nggak pantas dijadiin hadis, tapi kok sama mereka dijadiin hadis gitu. Itu pertentangan di dalam internalnya Islam sendiri ya. Karena kan sebetulnya ya, hal-hal ini, hadis-hadis kayak gini, yang tahu tuh kan Aisyah toh. Yang menceritakan sendiri itu kan Aisyah. Nggak mungkin ya, cerita begini keluar kalau nggak Aisyahnya yang ngomong langsung kan gitu. Ini pasti dari Aisyahnya sendiri. Karena kan yang tahu si Nabi M ini kelakuannya kayak apa di rumah, itu kan pasti istrinya kan. Iyalah. Gak mungkin Siapa orang lain kan, karena kan si Aisyah ini yang ngelihat kelakuan si M ini
dari bangun tidur sampai tidur lagi kayak apa gitu. Nah, tapi kan kalau Syiah itu kan membenci Aisyah kan. Makanya hadis-hadis kayak gini tuh mereka nggak pakai. Nggak diterima ya. Enggak. Oke ya, thank you ya Vano ya udah ditanya. Teman-teman kalau mau lengkap, mau verifikasi sendiri ya, itu teman-teman tinggal cari ya Al-Adab Al-Mufrad nomor 600 ya. Teman-teman baca ya sendiri ya supaya tidak fitnah ya. Betul, ini kalau teman-teman mau baca kitabnya ya, nggak usah hadis ini. Sebenarnya hadis di kitab adab ini tentang kelakuan Mamat yang radatnya leneh itu banyak, bukan nomor Iya, bukan 600 cuma aja, ini nomor aja. 500 juga ada. Banyak yang aneh-aneh. Yang 500 itu tentang apa tuh? Itu lupa aku tuh Miss Esther yang waktu itu bahas. Oke, Tapi kita sama. kembali ke tema ya. Mungkin ada yang bisa jawab ya, teman-teman. Thank you ya, Vano. Ya. Iya, oke. Nah, ini pertanyaan ya. Nabi 25 atau 26 yang lebih mulia? Ini mereka nggak tahu. Ayat-ayat ini nggak tahu. Ya. Kenapa disebut Nabi? Karena dia penerima wahyu, betul? Nah, pertanyaannya ya, mana yang lebih mulia? Yang terima langsung atau pakai calo atau makelar? Ya, ini harus kita bawain terus teman-teman, supaya mereka itu paling tidak tahu gitu kan. Nggak pernah baca loh, kok ngaku-ngaku. Aku kalau udah bawa gini mesti dari kapan hari anyep. Kepengen gitu ya rasanya asin, ada yang naik gitu membantah gitu, nggak ada. Setiap aku pasang, sekarang aku pasangnya gini teman-teman ya, dalil terus aku bertanya. Ya, jadi kalau mereka mau rekam ya, mau record, nah ada kok. Ya, dibikin laporan nggak apa-apa. Dalilnya ada, aku tinggal bertanya. Apakah salah aku percaya? Saya mau pajang foto saya aja. Kamu pajang apa sih mau kondo? Ada-ada aja. Muka saya. Ah, ya. Ini muka saya ini orang-orang yang minta-minta. Gambar kayak gitu bukannya nanti kena ban ya? Bercahaya tiba-tiba rungkat. Iya. Oh, jangan lah. Mereka kan sensi banget kalau gambar-gambar kayak gitu tuh. Kalau ini Tahu kan, tuh TikTok. kalau ini masih oke lah ya, lebas orang nabi. Mm-mm. Ini kan Udah nabi banyak ke-26. kelihatan marah ya. Anyep kepingin yang asin-asin gitu loh Vano aku kalau ada dalil gitu kan, terus ada pertanyaan temanya anyep terus. Kenapa ya? Pengen yang agak asin, ada asin-asin gitu kan, kritis naik gitu kan, menyanggah gitu loh. Sulit. Makanya capek kali aku kadang-kadang kok buka komal itu. Iya benar. Dalilnya ada, aku tunjukin lengkap, tinggal diverifikasi di bawah kalau tangannya nggak malas, kalau otaknya nggak goblok ya kan. Oh bener apa enggak, buatan Oten apa enggak kan gitu. Mungkin mereka sudah verifikasi, oh ternyata betul lebah. Pengen gitu kan, kan kayak gini kan anyep ya, mereka nggak naik anyep kan. Pengen yang asin-asin gitu. Karena mereka tahu kalau sama Bu Neva tuh dicecer. Mereka kan takut dicecer-cecer gitu. Oh ya jelas lah, jelas. Saya mengizinkan kalian bernarasi ya Drone ya, nggak apa-apa, asal ada dasarnya. Itu yang saya minta, dan kalau kamu harus bertanggung jawab atas narasimu kan gitu. Sama kayak gini aku bilang, pertanyaanku punya dasar. Dasarnya di mana nih? Kan sama-sama terima wahyu tuh, ya kan? Nah dibuka QS-nya di bawah itu supaya kalian ngerti Drone.
Cie, bukan cuman Muhammad ya yang terima wahyu. Binatang juga ternyata. Nggak pernah tahu begini. Ya, Justru lebah itu lebih rasul daripada Muhammad iya, sendiri. karena dia langsung terima, nggak pakai calo. Nggak pernah tahu ayat gini. Ujungnya, oh ini penghujat kayak kemarin tempatnya. Kau keserupan tahu? Keserupan 2 orang. Kau penghujat, bla bla bla. Saya tanya, di mana saya menghujatnya? Kau bilang Nabi saya pedofil. Lah, pertanyaan saya, nabimu itu menikahi anak di bawah umur nggak? Nggak ada gitu. Aisyah di umur berapa dinikahi? Tidak. Teriak-teriak langsung, laporkan gitu. Ya Allah. Terus aku dengarkan kata Adi Hidayat. Aku kan dibela sama Ustadz Adi Hidayat. Adi Hidayat menyatakan, betul 6 tahun atau 7 tahun dinikahi. Gimana sih? Jangankan 5 tahun 6 tahun, masih bayi ya. Masih bayi udah diteken nama Muhammad, nanti gedenya ku kawinin ya. Itu ada loh. Jangankan itu. Kayak Anjas ini, kayak Anjas di bawah ini ya. Udah botol ya, blow on, nggak pernah baca, gitu kok pede ngikutin Islam. Nih ya, binatang lebih mulia, lebih rasul karena dia tak langsung terimanya. Ya. Nanti kalau ketangkep, yang ditangkep itu yang cabul. Yang cabul, yang bajingan itu harus ditangkep. Ya. Yang cabul harus ditangkep. Ya. Wong cabul kok dijadiin junjungan. Binatang lebih mulia. Cile. Mendingan kalian ngikutin lebah. Lebih akurat karena langsung. Kalau pakai calo itu nggak akurat. Betul nggak? Mendingan yang langsung. Ya. Mendingan yang langsung terima wahyu daripada yang pakai calo. Ya gini nih, kalau aku udah pasang begini nih, aku kira ya dengan model baru aku tunjukkan dalil, gambar gitu kan. Oh mereka ada yang enggak, tambah tetap blow on. Gitu kok dipertahankan Mereka ya. tuh gitu ya, mereka tuh Iya. ngaji Quran, tapi mereka tuh nggak Tahu pernah apa artinya. Iya, mereka banggain, oh saya tuh hatam Quran udah 3 kali, udah 5 kali. Kalau ditanya isinya artinya apa? Nggak tahu. Jadi mereka kalau ditanya ayat ini ya mereka bingung. Kalian jangan menafsirkan sembarangan. Aku ini nggak pernah pakai tafsir, langsung terjemahan sama kemenak. Karena Allah sendiri tidak pernah menyarankan kalian menafsirkan Quran. Karena Quran sudah jelas dan terperinci, Dul. Jadi lebih Islam saya lagi nih. Pelan-pelan, Dok. Minum, jangan sendoknya kamu pikir itu ikan cakalang. Lu makan tawar-tawarin gitu loh, Dok. Tahu, cuman celeplak yang didengerin. Gue makan RW B1. Buset. Sekalian dicampur B komplek. Ini misal yang di bawah makan dogi nggak?
Gue kalau makan B1 panas badan gue, Dok. Hmm? Panas, bikin keringetan, gak tahu. Sensasi habis makan B1 tuh bikin Rasanya panas. kayak apa sih rasanya B1 itu? Rasanya ya kayak lebih alot dari daging sapi. Masa? Terus afternya badan kita jadi panas. Aku kok geli sih kalau yang lihat itu, soalnya ngeliat yang hidupnya itu loh. Aku pernah ya dulu itu terus liatnya aduh, nggak, jangankan B1 ya. Kalau kelinci itu berapa kelinci? Kelinci nggak masuk B berapa lah kelinci. Enggak ya. Jadi kalau di tempat-tempat dingin itu kan masih kan ada tuh ya sate itu gitu kan. Aku tuh the feeling ya, kalau aku tuh nggak pernah mau makan sate kalau di tempat-tempat yang kayak di puncak. Pokoknya di tempat-tempat dingin ya, terus di Jawa Timur, di Jakarta di puncak atau tempat-tempat dingin lah. Itu kan masih jual tuh kan. Aku paling menghindari mau itu sate dibilang ayam lah, nggak mau gue. Kenapa? Karena kan banyak yang jual kelinci juga di sate, makanya gue geli. Kelinci itu mirip ayam. Makanya terus semua pada bilang gitu, ini mirip ayam, tahu ini nggak mau gue gitu kan. Iya sih, karena cute. Lihat hidupnya itu loh. Mm-mm. Kalau Nah, ayam tapi kan kalau B1 yang dimasak kalau itu ayam biasanya kenapa? kan anjing ini loh. Kalau ayam aku bisa makan karena menjengkelkan kan, dia kan suka nyucuk kan. Mm-mm. Sekalian aja dimakan gitu kan, karena kita sugestinya balas dendam gitu kan, masa kita dikejar. Stop, jangan B1 ya, Kak. Daripada saya makan ular. Di sini juga ada. Manado apa sih yang nggak ada? Yang nggak ada cuma Nabi Muhammad yang nggak dijual di sini. Nggak Tapi ular. gua tapi gua lebih nggak mau lagi kalau makan B3. Apa B3 itu? itu apa sih? Apa itu B3? Tikui. Oh, kalau di sini ya tikus juga sering diolah, tapi tikus hutan yang makan buah-buah. Ya tikus yang hutan memang geli juga sih, tapi makanya Iya. buah Van, aku baca gitu memang buah di sana, bukan tikus got ya, kayak Zuma itu kan makan tikus got. Asta itu kan makan tikus got. Tetep aja geli. Iya beli, karena kan lihat makanya aku tuh siapa tuh waktu pernah ke sana siapa Ndok mau kondok, gue paling nggak, pokoknya ya jangan alasan ini terus turun ke pasar itu, nggak mau gue, geli gue, pasti gue nggak mau. Pernah kan ke sana terus yuk mampir yuk kita ini apa, nggak mau ah, gue bisa histeris loh itu kayak gitu-gitu. Histeris, geli, ketakutan. Udah gitu kadang-kadang nggak dipotong, bentukannya masih kayak Masa bentuk sih? itu kan. Iya sih ya. Masih kayak bentuk itu terus digerogot. Aku tuh kayak aduh, nggak bisa aku. Bentuk apa sih? Ini masih ada mulutnya, masih ada tangannya gitu loh. Yang Kalau apa? dipotong-potong masih mending deh, kita udah nggak ada wujudnya kan. Tapi kan kadang-kadang yang dijual itu masih dalam bentuk badannya itu. Ya, makanya mau kondok ya, jangan makin daging olo. Itu kan daging olo. Di Al-Mufrad kan, ayo. Kan si Mamat bilang, aku bermimpi ya, bahwa lolo itu rupanya kayak bebong. Kayak B2. Iya. Aku pernah melihat wujud robku ya, dalam wujud B2. Ngakak. Balawi tidur, naik-naik untuk tidur di sini. Kalau nggak tidur pasti lagi. Kalau jam segini memang Islam itu sedikit Bun Eva. Kalau sore, malam, enak tuh malam jam 10 ke atas tuh kan banyak tuh. Iya, cuman aku beberapa hari ini pernah malam di tempatnya. Aduh, udah nggak kuat gue. Tapi kadang-kadang banyak juga sih. Cuman kan kalau udah kayak gini-gini susah, Van. Udah ada dalil gini, terus apa yang mau dibantah? Paling yang nekat-nekat, yang blow on, maksudnya itu begini. Kok maksudnya begini? Oh, jelas-jelas binatang terima wahyu, kok maksudnya begini? Iya makanya kadang-kadang kalau buka Komal tuh nentuin tema topik yang mau dibahas tuh memang bikin puyeng ya. Kadang-kadang kalau terlalu jelas merekanya takut naik. Nggak ada Kalau kita temanya, salah. gue mal nggak bisa karena kan tahu sendiri kan aku tuh kan orangnya klek ngomong ya, makanya kalau aku ngoceh yang penting ini ada dalilnya, tema pertanyaanku itu ada kaitannya dengan dalil yang aku tunjukkan kan.
nggak keluar dari Iya, itu. maksudnya harusnya dalilnya belakangan. Jangan Dalilnya dipampang begini. belakangan. Kalau dalilnya dipampang begini, mereka udah tahu ancang-ancang Aduh, mereka aku tuh nggak naik. iya, nggak mungkin gini. Kalau dalilnya belakangan, itu malah dibikin, tahu sendiri mereka penipu, dibikin apa apa direkam terus habis itu yang enggak, tahu kan? Mm-mm. Makanya aku bilang, ayo aku ngoceh gini, ayo cepat dibikin VT, direkam dibikin VT, berani nggak? Supaya satu tok-tok semua ini kan satu dunia tahu. Salam dua Kristus. Ini Salam ini dua di, Rob, salam di dua Rob. Kan Robnya dua. Rob kan Tuhan, ya. Rob Muhammad dan Rob Allah. Gimana sih? Rob Tuhan nggak? Tuhan gitu kan. Berapa ada Rob ya? Rob Muhammad dan Rob Allah. Salam dua Rob. Cheers. Ting. Itu pun kalau kita mau tambah bahagia lagi, salam 102, 101 ya, 99, 100, Lah, 101 kan ya. gini, Rob itu apa? Tuhan bahasa Arabnya Tuhan apa? Rob. Oke. Muhammad Rob nggak? Rob. Allah Rob nggak? Rob. Berarti ada berapa Rob? Dua. Salam dua Rob kembali. Robnya dua nih. Sudah, berarti tauhidnya gugur. Bukan tauhid ya. Dua Rob. ini di komal-komal Islam tuh lagi di hashtagin tuh salam dua Kristus. Aku nggak tahu tuh triggernya apa tuh. Ya itu gara-gara Zuma kan. Itu ya. Jadi Oh, tiga gara-gara Zuma. Kristus. Iya. Ya kita gampang kita counter. Oke, nggak apa-apa terserah ya. Yang penting kalian dua Rob. Rob kan Tuhan. Berarti Tuhannya dia berapa? Tuhan Allah dan Tuhan Muhammad. Muhammad kan juga Rob. Ayo, siapa yang bilang Tuhan Muhammad bukan Rob? Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob, turunkan, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Gara-gara Suma tapi Suma kalah, aduh kasihan. Loh, Tuhannya di dalam dua. Quran Berarti itu yang Rob bukan cuman Muhammad, bukan cuman Allah. iya. Tapi si Musa juga Rob. Banyak Robnya itu. Mereka kan nggak tahu apa-apa. Iya. Ya, Banyak. Robnya di Islam bukan satu. ya. Firaun ya Rob. Musa Rob. Banyak Yusuf. Robnya Tuhannya. Yusuf juga Rob. Yusuf. Ayo. Iya, mereka ini kan orang blow on sih. Makanya begitu kita izin, ayo naik, ayo kita hitung berapa banyak Rob. Nggak berani. Ya. Yang jelas-jelas aja dua ya, Rob Muhammad dan Rob Allah. Itu jelas kan? Berarti kan tauhidnya gugur. Gugur kan tauhidnya, betul nggak? Dua, gugurnya dua. Jadi 99, itu kan masuk juga di 99. Iya. Tauhid Aku gugur, tuh bingung ya sama lahir gugur. Sisa kalau ngomongin 90. tauhidnya Islam itu kita bisa counter dari 99 nama, terus 20 sifat, terus tadi yang Bu Neva bilang Muhammad itu Rob yang dikecilkan, itu semua ada dalilnya itu. Jadi Ya kalau dibilang makanya mereka kan nggak pernah tahu dalil. Kalau dia bilang tiga Kristus, ya ngomong-ngomong aja. Kan nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya itu, ya Muhammad adalah Rob, tertulis jelas. Dan kalian tiap kali tuh manggil, ya Rob, itu kan buat Muhammad. Lah Allah Rob nggak. Pikirkan, Rob itu apa? Rob bahasa Indonesianya apa? Kan Tuhan. Dua Rob nih. Dua Tuhan nih. si Parman nggak bisa dijambak tuh si Parman tuh. Alah nggak ada ilmunya, Van. Ngotor-ngotori komalku aja. Komal terhormat loh. Meskipun mereka bilang aku penghujat. Kalau udah nggak ada ilmunya ngapain aku ngabisin waktu, ngabisin kuota. Robnya dua. Rob itu bahasa Indonesianya apa? Tuhan. Tuhan adalah Rob, sama. Ya, sekarang pertanyaannya, Muhammad Rob apa tuh? Bukan Rob. Ya, berarti Tuhan Muhammad dan Tuhan Allah. Berapa Tuhan? Dua.
Nggak ada solawatnya kok Muhammad itu. Iya, makanya. Itu yang lagunya Haddad Alwi. Ya Robbi bil Mustafa balik Iya. lagi. Itu Muhammad. Ya Robi ya Mustafa balik lagi waria. Iya, itu Muhammad trop itu. Mereka ini ya nanti di counter balik bingung menghujat. Kalau misalkan mau naik, ayo tunjukkan 3 rob yang benar. Ya, tunjukkan di mana Alkitabnya menyatakan 3 rob dan kita akan tunjukkan bahwa ada 2 rob sesuai di dalam Quran. Sintayana suka sekali aku pengen bahas Ibnu Majah 654. Penasaran ya? Penasaran sama pelernya Nabi ya? Memang lagi wanted dicari itu sayembara. Kayak as di bawah ini tuh loh, binatang lebih mulia. Binatang lebih mulia daripada yang namanya junjunganmu, ya. Wahyu itu langsung diberikan kepada binatang. Lah junjunganmu pakai calo, as. Pakai calo. Cie ngikutin yang pakai calo. Mendingan lu ikutin lebah si binatang. Si AC ini gue pikir udah nggak ada, masih hidup ya? Alah ya pancet, tapping gak jelas. Oh, udah nggak pernah ketemu lagi. Kirain udah nggak ada. Nggak tahu masih hidup dia. Mereka sudah verifikasi dalil ini. Oh iya ya loh, berarti binatang juga terima wahyu. Supaya mereka tahu, ya, bahwa lebah binatang ini seekor binatang terima wahyu, bukan cuma Muhammad. Cuman kenapa kok binatang itu langsung dapat kalau Muhammad pakai calo? Ya mencret lah. Arti yang berhak disebut Rasul itu bukan Muhammad sebenarnya. Ya binatang ini. Ya Jibril sama si lebah ini. Karena mereka tuh langsung dapat wahyu dari Allah. Jibril dapat wahyu langsung ngomong. Allah ngomong langsung ke dia. Lebah juga sama. Sedangkan Muhammad pakai perantara. Berarti lebih Rasul lebah sama Jibril. Makanya pertanyaan saya lebih mulia mana? Kan gitu pertanyaannya kuning. Iya. Ya kan? Harusnya lebah demo lebih ya. mulia mana? Yang langsung terima wahyu atau yang pakai calo? Mulia yang langsung lah. Masa yang pakai calo? Iyalah. Yang pakai calo itu berarti orang ketiga. Udah orang ketiga itu. Masa dia yang Rasul? Langsung panas dingin semua habis buka dalil di bawah itu. Karena mereka kan belum tahu bahwa binatang juga terima wahyu. Mampus kalian ya. Binatang juga terima wahyu, Dul. Binatang juga nabi, Dul. Nabi lebah. Lebah SAW itu ada yang tulis. Nanti ya aku akan rubah lebah SAW. Tuh kan memang terima wahyu. Aduh.